Oke guys, balik lagi di channel Rico Jimmy, channel edukasi bisnis dropship dan bisnis online lainnya. Baiklah, pada video kali ini aku bikin video tentang Q&A ya, pertanyaan yang masuk ke dalam channel Rico Jimmy. Karena pada beberapa hari ini bahkan udah lebih dari seminggu ya aku off, aku nggak kerja, nggak ngapa-ngapain karena ada urusan pribadi ya, urusan internal, jadi aku nggak sempat balas-balasin komenan ataupun pertanyaan dari kalian yang masuk di channel ini. Jadi pada video kali ini aku bakal bahas masalah pertanyaan yang masuk aja. Terus untuk live streaming juga sekarang aku lagi nggak sempat untuk live ya. Mohon maaf untuk kalian semua yang banyak sih yang nanyain sudah, kapan mau live lagi bang, kapan mau live lagi, mau tanya-tanya masalah dropship ya. Jadi aku mohon maaf karena aku nggak sempat live lagi sekarang ya, untuk sekarang, tapi nggak tahu kedepannya ya, karena ini masih ada masalah yang belum selesai untuk sekarang ya. Dan juga yang order toko juga itu belum selesai juga, aku juga mohon maaf karena keterlambatan dalam menyelesaikan tokonya ya. Oke ya. Untuk pada video kali ini kita langsung aja ke topik pembahasan kita. Kita akan bahas pertanyaan apa aja yang masuk di channel Rico Jimmy ya. Oke, buat kalian semua juga nih, aku mau mohon maaf nih karena kalau banyak sekali sebenarnya di antara kalian itu yang chat langsung ke WhatsApp aku ya. Jadi nggak aku tanggapin. Karena apa? Karena ya di samping aku punya kesibukan sendiri dan juga aku membimbing teman-teman kita yang belajar online sama aku ya. Jadi mohon maaf yang WA untuk masalah dropship nggak aku jawab. Ya kalau mau tanya aja ke channel ya, tanya aja ke channel. Nanti aku bakal bikin video-video yang kayak gini lagi biar kita bahas sama-sama ya. Oke ya, kita masuk aja ke komentar di sini dulu ya. Oke ya. Nah, di sini kita akan klik dulu. Ini saya belum merespon. Oke guys, kita udah masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk di channel Rico Jimmy ya. Ini kalian bisa lihat di atas ini banyak sekali beranda-beranda, jendela-jendela tab, ya. Ini aku lagi banyak kerjaan sekali ya. Jadi aku sempat-sempatin lah untuk bahas ataupun jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di channel Rico Jimmy ya. Oke, kita masuk dulu ya ke pertanyaan pertama dari SR Store 14. Boleh minta kontaknya bang? Oke, kalau mau kontaknya silahkan di deskripsi ada. Ini kita balas aja ya. Deskripsi ada. Nah, udah. Oke, pertanyaan pertamanya agak kurang menarik. Oke, selanjutnya bang, kalau ada pembeli dia sudah bayar, nah kita akan memesan produk ke supplier. Kalau nanti tidak sama jasa kirimnya gimana ya solusinya? Apa kita datangkan pakai dulu baru kirim pembeli atau gimana? Dari Muhammad Ibrahim, bang kalau ada pembeli dia sudah bayar, nah kita kan pesan produk ke supplier atau nanti tidak sama jasa kirimnya gimana? Oke ya, kalau nggak sama jasa kirimnya seperti yang udah aku bilang, kalau JNT itu udah resi otomatis ya. Kalau JNT udah resi otomatis, jadi nggak bisa kalian memasukkan dengan resi manual. Tapi kalau misalnya berbeda jasa kirim, misalnya membeli pakai JNE, kalian kirim pakai pos kilat khusus yang sama-sama masih manual, itu kalian bisa langsung ke CSOP-nya, langsung kalian chat ke CSOP-nya, kalian konfirmasikan kalau kalian itu kirim produk dengan jasa kirim yang berbeda. Tapi tentu saja dengan dibuktikan dengan resi yang valid ya. Oke ya, gampang ya. Tapi kalau udah resi otomatis kayak JNT itu udah resi otomatis itu nggak bisa kalian kirim dengan resi manual. Oke, selanjutnya dari Dimas Official, solusinya saya ikutin sudah ada 9 orderan, saya tangga 9 belum muncul resi semua, akun ada kejanggalan gagal login, mana lagi 9 orderan uang 4 jutaan. Aduh, ini aku nggak maksud ya dari Mas Dimas Official ya pertanyaannya ya. Jadi yang aku tangkap dari Mas Dimas Official ini, akunnya itu dibekukan karena cloning Shopee ya. Oke, kalau untuk cloning itu
itu dibolehkan hanya untuk berjualan aja. Kalau kita membeli barang ataupun melakukan fake order dari cloningan kita itu pasti di banned ya. Kalian mau cloning pakai apapun, kalau kalian untuk membeli barang atau menggunakan voucher gratis ongkir, memanfaatkan fitur itu ya, itu akan tetap di banned oleh pihak Shopee-nya walaupun kalian pakai app cloner yang lain ataupun gimana ya. Oke, selanjutnya dari Bersih Wanita TV. Punya saya gagal karena kurang jelas tapi mau dirubah susah. Untuk rubahnya pas disimpan kembali lagi ke yang semula, gimana itu bang? Untuk verifikasi KTP atau gratis ongkir. Oke, untuk mengatasi gagal verifikasi KTP atau gratis ongkir yang ada di Shopee, itu yang penting kalian nomor KTP-nya jelas ya. Nomor KTP-nya jelas, terus foto kita juga jelas, dan dari kepala sampai ke dada ya itu jelas semuanya. Intinya di situ aja. Kalau udah jelas pasti diterima ya. Oke, ini kita ketikin dulu ya. Lihat di video Q&A terbaru. Oke ya, kita balasin ya biar tahu. Kasihan nanti aku buat videonya nggak tahu jawabannya ya. Oke, selanjutnya dari Patrick Elidas, cara ganti alamat menjadi kiriman dari luar negeri bagaimana bang? Oke, untuk dropship dari luar negeri itu kita nggak bahas di channel ini ya. Kita nggak bahas dulu karena ya itu masih jadi materi rahasia, nggak aku ungkap dulu ya. Maaf ya Mas Patrick Elidas ya. Oke, selanjutnya dari Mas Heri SH28, mampir ke channel aku ya. Oke ya Mas Heri SH28, nggak tahu channelnya channel apa. Kalau bermanfaat nanti aku sub ya, kalau enggak ya enggak. Oke bang, Tokopedia sekarang nggak bisa dropship ya bang, dari Big Blue. Untuk bang Big Blue, Tokopedia itu masih bisa dropship. Masih bisa dropship karena aku masih dropship ya. Dan teman-teman yang lain juga masih banyak yang dropship dari Tokopedia. Oke, selanjutnya dari Ganda Hermawan, request bang dropship Shopee luar negeri ke Indonesia. Oke, jawab pertanyaan yang sama dengan yang tadi. Aku nggak bahas untuk sekarang aku nggak bahas dulu dropship dari luar negeri karena kita fokusin aja dropship internal dulu ya, dari Tokopedia ke Shopee, Tokopedia ke Bukalapak, ataupun sebaliknya. Selanjutnya dari Kiva Tuesday. Hai kak, mau tanya, semisal kita jadi dropship terus mengaktifkan gratis ongkir di toko kita, terus ada yang beli nih kak pakai voucher gratis ongkir, terus kita mau pesan di suppliernya tapi kita nggak ada voucher gratis ongkir, terus itu gimana ya kak? Oke, pertanyaan ini udah berkali-kali aku bahas dan aku jawab ya. Untuk pembelian kita sebagai dropship itu intinya sama aja. Misalnya harga produk 50.000, terus biaya ongkir 20.000. Nah, pembeli membeli pakai gratis ongkir, untuk pakai voucher ya, pakai voucher gratis ongkir, itu nanti akan digantikan oleh Shopee ke kita gitu. Jadi kalau pembeli membeli 20.000, membeli barang 50.000, jasa kirimnya, ongkos kirimnya itu 20.000, kita juga membelinya dengan jasa kirim yang sama-sama 20.000, tapi kalau pembeli menggunakan gratis ongkir nanti penghasilan kita di orderan itu akan nol dulu ya, akan nol dulu. Terus sudah beberapa, nanti kalau sudah cair, sudah sampai produknya di tujuan, yang 20.000 tadi akan digantikan ke akun kita. Oke ya, untuk Kivatus D ya. Oke, selanjutnya Muhammad Rivaldi, untuk selisih ongkir gimana kak? Misal kita buka tokonya A di kota A dan kita beli produk supplier kota B, pasti ada selisih ongkir, orang apa membeli juga bakal menanyakan kalau pengiriman kita beda kota, tolong jawab. Oke ya, untuk Mas Muhammad Ripaldi, kalau untuk dropship kita samain alamat dengan supplier, jangan sampai beda karena bakal selisih ongkirnya. Kan nggak susah, tinggal samain aja alamat toko kita dan alamat supplier. Oke, selanjutnya dari Nice Story, bang sudah berubah ya ketentuan minimal 100 juta pendapatannya di 30 terakhir untuk jadi star seller Shopee. Oke, untuk Next Story betul sekali ya.
Untuk sekarang Shopee memberlakukan peraturan terbaru, yaitu untuk star seller itu sekarang minimal per bulannya itu harus 100 juta ya. Jadi ada banyak perubahan karena sekarang udah banyak sekali ya dari dropshipper itu udah menjamur. Jadi Shopee itu sedang bersih-bersih ibaratnya sekarang. Tapi nggak menutup kemungkinan dropshipper juga mampu untuk menjadi star seller ya. Oke, selanjutnya dari Dipta Padma. Terima kasih ilmunya Bang. Oke, sama-sama ya Dipta Padma ya. Selanjutnya Bang, saya sudah bikin toko di Tokopedia. Apakah bisa nyari supplier di Tokopedia? Mohon dijawab ya Bang. Bisa. Jawabannya bisa ya. Kalau maksudnya dia bikin toko di Tokopedia dan supplier di Tokopedia, nggak bisa. Tokopedia itu udah ngelarang dropship internal ya, dropship internal dari Tokopedia ke Tokopedia. Kalau Shopee itu masih bisa, cuman kalau pengirimannya hanya bisa JNE. Kesannya dari Lilis Umar, saya kok sudah pakai KTP orang lain tetap nggak bisa diketerangan ada kesalahan KTP-nya. Pusing, tokonya belum gratis ongkir. Apa harus ganti HP? Soalnya HP ini ya kan kalau kita mau ya ini untuk siapa ya Mbak Lilis Umar, cara mengatasi gagal verifikasi KTP ya. Gampang sekali caranya untuk mengatasi. Pokoknya intinya seperti yang aku bilang tadi. Nomor KTP harus jelas, terus foto wajah dari atas sampai ke dada itu jelas. Itu pasti di-approve sama Shopee. Gak usah yang aneh-aneh. Oke, selanjutnya dari Abdullah Rifai. Gan kemarin udah bisa gan tapi ditolak karena tidak jelas KTP-nya. Kemudian saya perbarui ganti KTP yang udah jelas. Saya kirimkan gagal, muncul notif terjadi kesalahan, coba beberapa saat lagi dari tadi malam belum bisa. Ada solusi gan? Oke, dicoba aja ya untuk Mas Abdul Rifai, dicoba aja dulu. Terus kalau nggak bisa terpaksa buat akun baru. Oke, selanjutnya Kak, kalau dicoba nggak bisa dan coba ulang kali tapi nggak muncul tulisan kirimkan langsung, ada tulisan terjadi kesalahan. Silakan mencoba beberapa saat lagi. Itu gimana Kak solusinya? Oke, kalau seperti ini kita tunggu aja sampai dia bisa bisa diaktifasi lagi gratis ongkirnya. Dan pastikan seperti yang aku bilang tadi, eh, foto kita, foto KTP dan foto wajah kita itu harus jelas. Terutama di bagian foto KTP itu pasti di-approve. Kalau KTP udah dipakai akun satu lagi, bisa pakai KTP yang sama nggak dari Anis Marliana? Nggak bisa, satu akun cuman bisanya satu KTP ya. Kesannya dari Baitul Ulum, bagus materinya, semoga bisa terus update bosku. Oke, terima kasih ya dari Mas Baitul Ulum, semoga ilmunya bermanfaat untuk Mas Baitul Ulum. Bang, kalau di HP bisa nggak? Dari Abdul Dilan. One tools apa ya? Tools follower, menambah follower di Shopee itu bisa di HP ya. Soalnya dari Kiva Tuesday, Kak, misalnya kita sudah mengirim bantuan ke Shopee, terus kita kepencet kirim ke JNT terdekat, otomatis ada nomor resinnya Kak. Itu gimana? Suruh pembeli order dulu. Oke ya, ini kalau untuk dropship internal cuman bisa JNE. Ini kan dropshipnya dari Shopee ke Shopee ya untuk video ini ya. Dropshipnya dari Shopee ke Shopee, jadi hanya bisa pakai JNE. Selain itu pasti batal, itu nggak bisa karena udah resi otomatis. Bang, kalau solusi cara mengatasi produk tidak didukung Shopee gimana ya Bang? Maksudnya nggak didukung Shopee gimana? Nggak ngerti aku nih sama anak siluman tapi imut Mohon maaf ya Bang, aku nggak ngerti pertanyaannya. Nggak didukung gimana dari Shopee? Pokoknya intinya kalau kita upload produk itu kita harus cek dulu ya dari detail deskripsi judul produk itu nggak boleh mengandung link ataupun nama toko, itu nggak boleh nomor WhatsApp, nomor WA, nama IG, nama Line, Twitter itu nggak boleh. Misalnya supplier kita punya Instagram, terus cara ngatur resi di Shopee gimana Kakak?
Maksudnya gimana? Pertanyaannya nggak jelas ini. Aku nggak bisa jawab ya karena pertanyaannya nggak jelas. Cara ngatur resi di Shopee gimana kak? Ini kan dropshipnya internal. Kalau